Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa rekaman ini hanyalah merupakan bagian dari pertemuan kedua. Artinya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, Anda tidak bisa hanya menonton video ini, tapi juga harus membaca modul yang ada di e-learning secara utuh. Oke, di pertemuan pertama tadi kita sudah membahas bahwa fokus dari ekonomi manajerial adalah perusahaan dan laba. Artinya perusahaan di sini mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal. Nah, ketika perusahaan itu bekerja, melakukan aktivitasnya untuk mendapatkan laba, perusahaan selalu menghadapi resiko dan ketidakpastian. Nah, untuk itu disinilah kemudian kita akan membahas bagaimana keputusan yang diambil suatu perusahaan itu pasti mengandung risiko dan ketidakpastian. Risiko itu apa sih? Nah, ya. Risiko itu secara sederhana didefinisikan sebagai adanya kemungkinan atau peluang terjadinya sesuatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Silahkan baca di web e-learning, itu ada berbagai definisi risiko menurut para ahli. Oke, nah risiko itu harus bisa diukur. Dalam ilmu ekonomi kita harus bisa mengukur risiko. Besar kecilnya risiko diukur dengan konsep statistik, ya, dengan teori probabilitas atau dilambangkan dengan PI. Ya, kemudian juga ada varians dan standar deviasi. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian yang menyebabkan kerugian. Besarnya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi, kejadian di sini menurut probabilitasnya itu kejadian yang pasti terjadi itu nilainya 1, kejadian yang tidak mungkin terjadi itu nilainya 0, dan kejadian yang mungkin terjadi itu besarnya antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 berarti kejadian itu lebih pasti terjadinya. Tapi semakin nilainya mendekati 0 berarti semakin tidak mungkin terjadi. Seperti misalkan gini. Resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh orang yang bekerja di konstruksi. Kecelakaan kerja. Nilainya itu pasti lebih besar dibandingkan dengan risiko kecelakaan kerja yang dihadapi oleh misalkan saya. Profesinya dosen, kerjanya di dalam ruangan yang hanya bisa dibilang kita duduk, ya, paling membuka laptop gitu, kemudian berbicara di depan kelas. Risiko kecelakaan kerjanya itu kecil, ya. Walaupun mungkin ada gitu, tapi sangat kecil, apalagi jika dibandingkan dengan orang yang bekerja di bangunan, ya, konstruksi bangunan. Dia bisa saja tertimpa batu gitu, ya, dari tingkat atas atau mungkin terjatuh dari lantai 2, lantai 3 atau segala macam, karena memang dari tempat kerjanya itu juga berbahaya, sangat mendukung untuk terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu ya maksudnya dari nilai 1, nilai 0, nilai 0 sampai dengan 1 gitu, ya. Jadi resiko itu bisa diukur. Ya, di mata kuliah ini kita tidak terlalu banyak berbicara tentang pengukuran resiko, tapi kalian akan mempelajarinya di manajemen resiko, di mata kuliah manajemen resiko. Nah, sekarang kita akan mempelajari langkah pengambilan keputusan. Nah, karena tadi adanya resiko itu, maka segala macam keputusan yang kita ambil sebagai seorang manajer itu juga tidak bisa main-main. Kita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan karena ada resiko itu. Jangan sampai keputusan yang kita ambil salah gitu, sehingga memperbesar terjadinya resiko. Ya, hal yang pertama harus dilakukan adalah pembatasan masalah. Anda bisa lihat di sebelah kiri. Kemudian penentuan tujuan, pencarian alternatif, peramalan dampak, penentuan pilihan, dan kemudian analisis sensitivitas. Ya, apa yang dilakukan di pembatasan masalah?
Di sini kita harus mengetahui secara benar masalah apa sih yang dihadapi. Ya, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita sendiri tidak yakin sebenarnya masalah apa yang dihadapi, maka keputusan yang diambil pun juga jadinya tidak benar. Kemudian harus ditentukan siapa yang akan mengambil keputusan. Kemudian bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Misalkan kita melihat masalah yang dihadapi apa sih? Misalkan ya, kondisi motivasi karyawan yang rendah. Nah, itu kan masalah. Ya, karena menyangkut tentang motivasi, lalu siapa yang harus memutuskan? Bisa kita misalkan katakan bagian HRD, manajer HRD-nya. Nah, itu harus jelas ya. Karena bagian motivasi, masalahnya ada di motivasi. Kemudian bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan. Nah, Anda harus tahu berdasarkan hal apa Anda bisa menyatakan bahwa masalahnya itu dimotivasi. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengira-ngira. Jangan sampai atau mungkin kita mengambil keputusan nanti berdasarkan gosip, berdasarkan perkiraan saja, berdasarkan keinginan pribadi kita. Nah, itu nggak boleh. Ya, latar belakang pengambilan keputusan harus jelas. Misalkan berdasarkan data. Misalkan dari data motivasi nih. Terdata memang misalkan kita mengukur karyawan kita sekarang sering telat datang. Nah, itu bisa sebagai tolak ukur bahwa motivasinya rendah. Nah, gitu ya. Atau misalkan target tidak tercapai. Nah, jadi harus jelas berdasarkan data. Latar belakang pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Ya, bukan karena kayaknya sih. Nah, itu nggak boleh. Kemudian tujuan pengambilan keputusan harus jelas. Misalkan tadi ya kita pakai contoh motivasi, tujuannya ya motivasi harus tinggi. Ditunjukkan dengan apa? Dengan pencapaian target. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana seharusnya si pengambil keputusan menilai hasilnya? Nah, tadi ya. Motivasi tinggi itu ditunjukkan dengan apa? Oh, ditunjukkan dengan kinerja yang meningkat. Ditunjukkan dengan pencapaian target. Nah, gitu ya. Harus bisa bisa dinyatakan dengan angka. Gitu, mencapai target kan kelihatan tuh, misalkan penjualan 10 juta sebulan. Nah, itu ya kalau nggak nyampe 10 juta berarti tujuan kita belum tercapai. Gitu ya. Kemudian pada pencarian alternatif. Kita harus ada alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Tadi motivasinya rendah, misalkan. Apa sih tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapai peningkatan motivasi? Misalkan memberikan pelatihan. Tapi kemudian kita harus punya alternatif lain. Apa misalkan? Memberikan bonus. Nah, apalagi gitu ya. Dimana semua itu harus terukur. Ya. Kemudian pilihan mana yang akan diambil harus ditentukan. Kemudian ada peramalan dampak. Ya, bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Tadi kan kita udah punya alternatif. Nah, nanti kita pasti harus bisa menentukan setiap pilihan itu apa dampaknya. Dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Kemudian penentuan pilihan, menentukan pilihan yang paling diinginkan. Ya, jadi tadi solusinya dari meningkatkan motivasi, misalkan memberikan pelatihan. Kemudian tadi ada alternatif lain memberikan bonus. Mungkin kita punya alternatif yang ketiga, meningkatkan gaji, misalkan ya. Nah, di langkah penentuan pilihan kita harus menentukan mana yang mau kita ambil. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Atau mungkin tiga-tiganya misalkan. Tapi prioritas dulu. Yang kedua dulu kita ambil misalkan ya. Jadi harus jelas ditentukan pilihannya. Kemudian yang terakhir analisis sensitivitas. Bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal.
Kemudian bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil. Artinya apa sih? Artinya gini, sensitif tuh kalian pasti paham ya. Sensitif itu adalah sesuatu yang mudah berubah ketika ada perubahan di kondisi yang lain. Misalkan gini, gimana ya? Contohnya misalkan memberikan pelatihan, diharapkan motivasinya meningkat. Tapi ternyata lama nih gitu ya. Tidak semua orang yang habis dapat pelatihan itu bisa langsung meningkat motivasinya. Nah, itu. Berarti pelatihan ini tidak sensitif gitu. Tidak cepat merubah orang. Nah, gitu ya. Jadi kita harus menganalisis sejauh mana hal ini bisa merubah motivasi. Nah, itu ya. Semakin cepat dia merubah motivasi, maka semakin sensitif. Nah, gitu ya. Itu yang harus dikaji. Ya, di sini tadi disebutkan bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan optimal yang diambil. Atau misalkan tadi kita mau ngambil solusinya itu untuk meningkatkan motivasi adalah meningkatkan gaji. Tapi ningkatin gaji ini mungkin dia cepat merubah orang. Tapi dia juga itu kan berkaitan dengan pengeluaran perusahaan ya. Kita nggak bisa begitu saja memutuskan menaikkan gaji. Kita harus berpikir, kita harus memikirkan pengeluaran juga akan bertambah. Terus nanti biaya produksi juga jadi meningkat. Ya, terus nanti akan mempengaruhi harga produk yang kita hasilkan, nanti penjualan jangan-jangan bisa turun. Nah, itu. Jadi meningkatkan gaji itu terlalu sensitif gitu. Jadi akhirnya kita mungkin sebaiknya tidak mengambil langkah itu. Nah, di sini yang analisis sensitivitas ini yang harus kita lakukan. Atau mungkin ya udah nggak apa-apa, kita harus siap. Kita sudah menentukan pilihan mau menaikkan gaji, tapi ini sensitif nih, nanti pasti akan merubah hal-hal yang lain juga. Ya, nah itu kita harus menyiapkan langkah-langkahnya. Gimana nih biar biaya produksi nggak naik, gaji dinaikin tapi biaya produksinya nggak boleh naik. Gimana tuh caranya? Nah, kita harus punya langkah antisipasi. Nah, di situ ya, disinilah hal-hal yang dilakukan untuk ketika melakukan analisis sensitivitas. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau tidak paham atau belum paham, silahkan dibaca lagi modul di e-learningnya. Terima kasih.